Halo rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Kali ini saya akan membahas tentang radikalisme. Topik baru yang disisipkan pada tes wawasan kebangsaan pada seleksi CPNS dan IPDN tahun 2021. Dalam video ini juga saya akan memberikan contoh-contoh soal dan pembahasannya mengenai radikalisme. Kalau lulus TWK 2021 adalah tujuan menonton Anda, maka Anda sudah berada pada channel yang tepat. Karena di channel Guru Peduli, Anda akan mendapatkan soal-soal yang up to date dan sangat mirip dengan real question-nya. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum masuk pada pembahasan, saya mohon agar rekan-rekan semuanya klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda yang juga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi CPNS dan IPDN 2021. Kalau lolos TWK adalah tujuan menonton Anda, maka Anda sudah berada di channel yang tepat, Guru Peduli. Dan saya menyarankan agar teman-teman semuanya bisa menjadi seorang penonton yang cerdas atau smart viewer. Penonton yang cerdas mampu membedakan mana soal-soal yang outdated dan mana soal-soal yang up to date. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan sebelum saya mulai ke pokok pembahasan, saya mohon untuk klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang juga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS maupun tes pendidikan kedinasan. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan radikalisme. Hal yang pertama yang harus Anda ketahui adalah arti dari kata radikalisme. Secara etimologi atau etymologically, radikalisme berasal dari kata radik atau radisi yang dalam bahasa Latin berarti akar, dan isme berarti aliran atau paham. Istilah radikal mengacu pada hal-hal yang mendasar, hal-hal yang fundamental, dan hal-hal yang esensial atau hal-hal yang prinsip. Jadi, kata radikalisme berarti suatu paham yang menghendaki adanya perubahan pergantian dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Biasanya radikalisme itu selaras dengan kekerasan. Dalam konteks keindonesiaan, yang dimaksud radikalisme oleh pemerintah adalah satu, radikalisme ditujukan kepada kelompok tertentu yang notabene bermaksud mengganti Pancasila dan UUD 45 dengan sistem lain atau dengan ideologi lain. Yang kedua, kata radikalisme juga digunakan untuk menyebut aktivitas politik kelompok tertentu yang bersifat ekstrim, yang bukan saja tak segan menggunakan cara-cara kekerasan, namun juga memaksakan kehendak dan bahkan tak jarang juga melakukan praktek-praktek terorisme.
Dan yang ketiga, radikalisme digunakan untuk merujuk pada kelompok yang sebenarnya memiliki sikap dan nilai-nilai yang anti-demokrasi. Itulah ketiga arti kata radikalisme dalam konteks keindonesiaan. Radikalisme dibedakan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan motifnya. Yang pertama yang ada di Indonesia salah satunya adalah radikalisme agama. Dalam radikalisme agama, motifnya adalah agama. Keyakinan yang ekstrim atau pemahaman yang ekstrim terhadap agama sehingga menafikkan atau mengkafirkan agama lain. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah radikalisme politik. Radikalisme politik motifnya tentu dari politik. Misalnya beberapa kelompok orang dari Papua yang biasa disebut oleh pemerintah Indonesia KKB, ya, atau kelompok kriminal bersenjata, ingin memisahkan diri dari Indonesia atau ingin merdeka atau menginginkan Papua merdeka. Dan mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil, bahkan juga pembunuhan. Belum lama ini terjadi, ada 2 orang guru yang terbunuh. Itu juga merupakan contoh dari radikalisme, tapi radikalisme politik dalam hal ini. Radikalisme merupakan topik baru yang disisipkan pada tes wawasan kebangsaan di tahun 2021 ini, ya. Selain topik radikalisme ada 5 topik lagi, yaitu nasionalisme, yang pertama, yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, dan yang terakhir bahasa Indonesia. Ditambah dengan radikalisme berarti ada 6 topik, ya. Oke. Meskipun ditambah 1 topik dengan topik radikalisme, tetap ketika Anda menjawab soal TWK, tipsnya adalah pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang mampu merekat dan mempersatukan NKRI. Sementara untuk tips menjawab soal-soal radikalisme, pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang toleran. 1. 2. Menerima dan menghargai perbedaan atau kebinekaan. Ya. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar negara. Jadi berdirinya negara Indonesia itu ya atas keberagaman atau kebinekaan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang menerima dan setia terhadap Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke guys, mari kita langsung masuk ke contoh-contoh soalnya tentang radikalisme. Soal nomor 1 atau soal yang pertama. Menurut keyakinan Anda, agama yang paling benar adalah agama yang Anda anut. Apa sikap Anda terhadap teman atau saudara yang tidak seiman dengan Anda? A. Membiarkan mereka dengan keyakinan mereka masing-masing. B.
mengajak mereka untuk meyakini dan menganut agama yang saya yakini kebenarannya. C. Mengajak mereka untuk berdiskusi dan mencoba meyakinkan mereka bahwa agama yang saya anut adalah agama yang paling benar. Atau D. Menganggap perbedaan agama atau keyakinan adalah hal biasa karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Atau E. Menerima perbedaan agama namun menyayangkan mereka karena memilih agama yang salah. Jawaban yang tepat adalah D. Menganggap perbedaan agama atau keyakinan adalah hal biasa karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban D ini juga ada di butir di salah satu butir pada sila pertama. Mari kita lihat pilihan jawaban yang lain. Pilihan jawaban A membiarkan mereka dengan keyakinan mereka masing-masing kurang tepat karena ini terlalu normatif ya. Kemudian B, C ya. B itu mengajak mereka untuk meyakini dan menganut agama yang saya yakini kebenarannya. C mengajak mereka untuk berdiskusi dan mencoba meyakinkan mereka bahwa agama yang saya anut adalah agama yang paling benar. Serta yang E ya, itu kurang tepat. Ketika kita berbicara masalah agama, kita berbicara tentang keyakinan. Keyakinan kita atau keyakinan setiap orang itu terbentuk dari apa yang sehari-hari dia dengar, dia baca, dia lihat ya. Kemudian dia lakukan, dia amalkan, dan kemudian membentuk menjadi suatu keyakinan. Untuk mengubah keyakinan seseorang itu bukan hal yang mudah, apalagi tentang agama. Jadi kalau kita mau misalnya ada orang bertanya ke kita tentang agama kita, boleh kita menjawab ya. Tapi kalau kita langsung mendatangi seseorang atau hey ayo kita diskusi tentang agama kamu dan agama saya, itu kurang tepat ya. Oke guys, saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Dari jawaban yang tepat sudah tahu ya, delta. Oke. Soal nomor 2. Peristiwa penembakan dan pembunuhan terhadap 2 orang guru, yakni Octavianus Rayo dan Yonathan Renden, serta terhadap warga sipil lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau biasa disebut KKB di Papua, merupakan tindakan keji yang harus dikutuk dan dihentikan. Menurut Anda, tindakan tersebut merupakan tindakan radikalisme dan bertentangan dengan A. Sila ketuhanan yang Maha Esa, B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Sila persatuan Indonesia, D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau sila kelima, E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik rekan-rekan semuanya, peristiwa penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil ya yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua ya, itu merupakan radikalisme politik. Kenapa? Karena motif atau tujuan dari tindakan radikalisme kelompok tersebut adalah untuk memisahkan diri dari NKRI. Sesuai dengan motifnya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang mana?
kalau ada sekelompok orang yang mau memisahkan diri dari NKRI, itu bertentangan dengan sila keberapa? Oke, sila ketiga, sila Persatuan Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 3. Di awal tahun 2021 belum lama ini terjadi peristiwa aksi bom bunuh diri di depan gereja katedral di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini dilakukan oleh sepasang suami istri dengan sasaran jemaat gereja yang sedang menjalankan ibadah. Aksi bom bunuh diri seperti ini sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau sila kelima, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat untuk konteks soal ini adalah A. Bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena tindakan radikalisme yang dilakukan oleh sepasang suami istri tersebut, motifnya adalah motif agama. Dan yang menjadi sasaran pun adalah kelompok agama lain. Jadi di sini lebih bertentangan kepada sila ketuhanan yang Maha Esa yang tidak mau menerima atau menghormati agama yang ada di Indonesia. Begitu ya analisanya. Jadi kalau suatu tindakan radikal yang dilakukan oleh sekelompok orang motifnya adalah agama, maka tindakan radikalisme tersebut bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sementara seperti pada soal nomor 2 tadi, tindakan radikalisme yang dilakukan dengan motif politik, ya, ingin keluar dari NKRI, itu artinya bertentangan dengan sila ketiga. Jadi lihat motifnya. Soal nomor 4. Di lingkungan tempat kita tinggal dan bekerja, banyak terdapat keberagaman suku, budaya, ataupun agama. Ketika salah seorang tetangga atau teman kantor Anda yang kebetulan beragama lain merayakan hari raya keagamanya, apa sikap Anda? A. Membiarkan mereka merayakan hari raya dengan hikmah. B. Tidak perlu melakukan apa-apa karena bukan agama yang saya anut. C. Menghormati keyakinan yang dianut oleh teman atau tetangga tersebut. D. Ikut merayakan hari raya tersebut sebagai bentuk dari toleransi. Atau E. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan hari raya tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Jawaban yang tepat adalah E. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan hari raya tersebut, ya, agar dapat berjalan dengan lancar. Oke, mari kita bandingkan dengan jawaban-jawaban lain. Jawaban A, membiarkan mereka merayakan hari raya dengan hikmat, itu masih normatif, ya. Kemudian B, tidak perlu melakukan apa-apa karena bukan agama yang saya anut, itu artinya tidak atau kurang ada toleransi, ya. Kemudian menghormati keyakinan yang dianut oleh teman atau tetangga tersebut, ya memang sudah seharusnya, ini juga masih normatif, jadi kurang tepat. Ikut merayakan hari raya tersebut sebagai bentuk dari toleransi. Sebagai bentuk dari toleransi, Anda tidak harus ikut merayakan hari raya tersebut, ya. Cukup dengan menjaga ketenangan, ya, membantu menjaga lingkungan,
dan hal-hal lain yang bisa dilakukan. Oke guys, mari kita masuk ke soal nomor 5. Pada suatu hari, Anda mendapatkan salah satu rekan kantor Anda berubah sikap menjadi lebih pendiam dan tertutup serta tidak mau berinteraksi dengan rekan yang lain. Dia mulai menganggap semua orang yang tidak sejalan dengan dirinya adalah sesat dan kafir. Menghadapi perubahan sikap rekan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Tidak melakukan apa-apa karena Anda tidak mau mencampuri urusannya. B. Membiarkannya selama itu tidak mengganggu Anda. C. Mengajaknya untuk berdiskusi dan meluruskan jalan pikirannya maksud saya. Melaporkan kepada atasan. Atau E. Melaporkan kepada polisi bahwa rekan Anda sudah mulai terpapar paham radikalisme. Jawaban yang tepat untuk konteks soal ini adalah delta, melaporkan kepada atasan. Melaporkan kepada polisi kurang tepat, belum saatnya. Apakah tindakan berikutnya itu mau dilaporkan kepada polisi atau tidak, itu seharusnya dilaporkan kepada atasan dulu. Kemudian tidak melakukan apa-apa berarti Anda kurang peduli dengan dengan masuknya paham-paham radikalisme. Membiarkannya juga kurang tepat karena itu menunjukkan bahwasanya Anda tidak peka terhadap maraknya isu radikalisme yang bisa menghantam siapa saja. Mengajaknya untuk berdiskusi, ya, pilihan C, dan meluruskan jalan pikirannya juga kurang pas. Kalau Anda tidak punya kemampuan yang lebih, bisa jadi Anda malah yang dimusuhi, ya. Oke, jawaban yang tepat adalah delta, melaporkan kepada atasan. Tindakan berikutnya serahkan kepada atasan. Apakah akan dibawa kepada BNPT, ya, atau diberikan program deradikalisme atau yang lain, itu serahkan kepada atasan. Rekan sekalian, sampai di sini saja pertemuan kita dalam topik radikalisme, dan thanks for watching. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.